Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good night people. Right now kembali lagi di channel gue, channel tertapat, terkece, terhits, and terpanyunyuts right now, bebe. Oke. Nggak berkedip-kedip di situ asis tampil kok aja lagi sini. Oke. Jadi malam ini kita bersama dengan the good father of love in Makassar, ya. Bapak Haji Insinyur Doktor. Harus disebut-sebut. Jangan, Doktor Insinyur Sakir Sabara, MH, MC, ASEAN, apalagi ASEAN gitu. Oh, nah. Banyak sekali gelarnya. Habis waktunya untuk bersekolah di masa mudanya. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya Pak D yang ini, Pak Sakir, panggilan sapaannya di kami teman-teman, entah itu konten kreator, entah itu selebgram seperti Alu atau influencer seperti Bang Yat ya. Teman-teman saya kan influencer dan selebgram ya. Oke. Nah, seperti mereka, dia panggilan sapaannya itu ya lebih akrab Pak D. Nah, banyak orang yang tidak tahu bahwa ternyata Pak D ini adalah orang pandai dalam memberikan kiat-kiat ataupun kisi-kisi untuk membuat orang jatuh cinta dan mengembalikan. Ternyata ini maksudnya. Ya tolong ya. Dan mengembalikan hal yang seharusnya terputus dan kembali. Contohnya ada teman saya namanya Muiz dan pacarnya dulu putus dan kembali karena Pak D. Dan sudah mau menikah bulan 12. Amin, insyaallah ya. Melamar bulan 10. Oke. Nah, banyak orang yang tidak tahu itu Pak D. Dia tahunya itu kita akademisi, dekan yang tegang terhadap mahasiswanya, yang keras, entah itu keras mengkritik pemerintah ataupun keras di jalanan. Nah, orang tidak tahu bahwa Pak D ini pintar sekali meluluhkan hati seorang wanita. Nah, karena banyak netizen Maksudnya Robes ya? banyak yang tidak tahu. Karena saya belajar selama ini dari beliau ya. Jadi itu anak-anak semua bisa menjadi fuckboy karena Bapak. Karena banyak sekali netizen bertanya Pak D. Bilang, ada yang 2 tahun ben jomblo kodong. Ada yang saking menyerahnya dari kejombloan, nah itu jok motornya yang panjang nah potong untuk sendiri duduk karena lambu-lambuan ya. Kayak teman tak dulu. Iya, ada teman tak seperti itu ya. Nah, kira-kira nih dari Pak D, tips pertama dulu lah untuk bisa menggait odo-odo. Karena ada teman tak juga odo-odo cewek lebih 10 tapi dilaci terus sama teman nah. Jadi, yang pertama, Iya. bedakan keinginan dengan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan, catat. Kalau keinginan itu hampir kalau lihat ke cewek toh solo lo mau ke pacari semua. Keinginan dalam kurun nafsu mungkin Ya, kau tomo dengan Iya. kau tomo yang artikan. Iya. Kalau kebutuhan itu ya sesuai kita membutuhkan ada seorang wanita di samping kita. Iya. Seperti misalnya Soekarno, aku mulai api revolusi dengan bau tubuh seorang wanita. Maksudnya dia butuh wanita sebagai pendampingnya di masa revolusi karena dalam situasi ketegangan dia butuh suasana yang bisa menghalus-haluskan perasaan. Jadi cari cewek itu jangan cari kecocokan. Jadi Nggak bisa. Nggak ketemu. kan biasa orang Kalau negatif-negatif nggak ketemu, positif-positif nggak ketemu. Yang ketemu itu negatif-positif. Apa itu? Saling menutupi. oh jadi tidak ada memang yang cocok dalam sebuah pasangan. Pasti ketemunya karena perbedaan. Jadi wajar gitu kalau orang pacaran dan ada bertengkarnya begitu. Biasa. Itu dalam rangka menyesuaikan. Dalam rangka saling memahami. Menyesuaikan perbedaan ini. Menyesuaikan perbedaan, saling memahami. Bukan saling mencocok. Nggak bisa. Tapi apa yang mendasari setinggi itu jam terbang tak dalam Kenapa saya jam terbang? Maksudnya dalam mengetahui kode-kode perempuan, dalam mengetahui maksud hati seorang perempuan. Perempuan itu unik. Kadang-kadang dia menampilkan bukan dirinya. Kadang-kadang dia tampilkan sesuatu bukan dirinya hanya untuk menarik perhatian.
Padahal Iya, sebenarnya iya, bukan iya, karakternya. Iya, sering terjadi kan. Nah, disitulah dibutuhkan kemampuan kita bahwa apakah yang menampilkan dirinya bukan karakternya, bukan dirinya, itu yang kita butuhkan. Tapi apakah dulu pernah Ki memang juga kayak ini, mohon maaf ini untuk istrinya Pak De, pernah gitu juga dulu jadi playboy ya dulu? Bukan label. Saya tuh menghargai perempuan. Cuma kadang-kadang ini istri kan sekarang Iya. biasa saya suruh titip salam sama cewek. Kita dulu titipkan salam. Istri tak yang titip salam. Jadi apa jika kadang-kadang bilang istri itu? Kadang juga itu cewek bilang terima kasih. Kadang juga itu cewek terima, padahal kan dia tidak tahu kalau pacaran ke istri kita. Di situ kau duduk, di situ kau duduk. Ya. Terus kan bikin Pak De dari kisahku, maksudnya diangkat dari saya lah, kami ambil contoh orang lain. Kemarin itu kayak jalan buntu mas sama Rabasia. Iya, iya. Maksudnya tidak ada sekali nih akses untuk bisa ke chat ataupun memohon untuk kembali karena kesalahan bodohku itu kan. Iya. Dan sempat mah menyerah, dan bukan sempat lagi yang menyerah mentung mah, tak loko malah. Nah akhirnya dah bangkit hari kita SMS di Rabasia. Dari situ mulai terbuka untuk nakode untuk bujuk mak lagi kembali. Nah itu isi SMS-nya. Kenapa bisa kita tahu bahwa ketika aku SMS kan kata-kata ini mau ada rasanya untuk kasih kesempatan lagi. Pedagang dengan pengusaha itu berbeda. Kalau pedagang dia biasa, pengusaha itu filosofinya begini. Kalaupun bangkrut, selama masih ada 1 rupiah bisa tersimpan, masih bisa ada peluang untuk menjadi besar. Begitupun sama perempuan, selama masih ada peluang dia kasih kok. Semua pintu boleh ditutup, tapi sekecil apapun pintu masih dibuka, maka masih ada peluang. Kau dulu semua sosmedmu diblokir. Iya semua. Tinggal satu-satunya yang peluangmu untuk masuk adalah SMS. Terus saya tanya, kenapa dia marah? Marah karena dia dapat tuh kesalahanmu. Sesungguhnya yang ada dalam pikiranku waktu itu, Rabasia itu tidak benci apa yang kau lakukan. Karena sesungguhnya yang kau lakukan itu dia tahu di kelakuanmu. Yang sudah dia tidak suka adalah ada karaktermu yang dia suka selama ini, itu yang hilang selama kau lakukan kesalahanmu ini. Nah, maka ketika kita menyampaikan bahwa saya maafkan kesalahanku yang kau lihat di depan matamu, tapi insya Allah karakter Muiz yang dulu, yang kau suka, yang kau senang, yang kau enjoy, yang kau nyaman, itu akan kembali. Maka itulah yang sesungguhnya dipahami oleh Rabasia, sehingga Rabasia sekarang lebih dewasa dibanding kau. Apa mau kata? Apa mau? Ini baru satu kasus ya. Tapi satu kasus saja kita bongkar. Nanti kita bongkar semua kasus kan. Nah, kalau dari saya ini Pak De bertanya, tapi pernah tuh jika rasakan dibilang kayak patah hati sekali dulu. Yang patah hati. Iya. Kita Emang gue pikirin. Nggak usah dipikir. masa? Jadi tidak pernah kerasa kayak Ya pastilah, pernah kalau lah. konjen, nggak mudah. Iya, iya. Cerita kosong gitu kalau tidak. Tapi tidak perlu berlama-lama. Nah, Untuk caranya apa berlama-lama di suatu tempat kalau kita sudah tahu? Untuk apa kita berlama-lama meratapi kalau kita sudah tahu bahwa memang sudah tidak bisa? jadi itu cara untuk move on. Iya, untuk apa? Untuk apa kita lama-lama meratapi kalau kita sudah tahu ujungnya bahwa tidak bisa? Kau pengalamanmu dengan Rabasia, kau merasa bahwa memang masih bisa. Iya, Iya kan? masih bisa. Berarti kalau masih bisa berarti kau usahakan. Tapi untuk maksudnya skala besarnya ini Pak De. Perempuan itu kadang jatuh cinta paling pertama itu karena apa? Enggak secara skala besar rata-rata. Rata-rata. Nah, Perempuan itu karena karakter ya. ada karakter yang kehidupan sehari-harinya, karakter kehidupan sehari-harinya yang kedua ada cewek berkelahi dengan cowok sana.
Cewek dengan cowok berkelahi. Oh my god. Kasih arah ke sana kamera guys. Guys, kasih arah ke sana Kamera dulu guys. Ini kita bicara cinta ini, kasih ke kamera. Kasih arah ke kamera. Ya. Keluar. Keluar. Kita bicara cinta ini kan. Di depan kita ada fakta. Zoom. Nggak bisa, fix, maju. Itu artinya apa? Saya bisa jelaskan itu. Itu artinya apa? Ekspektasi dan kenyataan berbeda. Ekspektasi dan kenyataan berbeda. Ekspektasi dan kenyataan berbeda. Berarti perselingkuhan paling ya? Belum tentu. Tambah rapatnya lu saya lihat tambah rapatnya rapa yang di luar dengan aspar rapatnya Oke, kita lanjut. ya, cut dulu. Ya, hari ini ada sebuah pertengkaran UFC di Jalan Pengayoman teman-teman, jadi terskip tadi. Oke. Nah, kita lanjut lagi Pak De. Soal karakter, maksudnya perempuan jatuh cinta skala besar karena karakter yang seperti apa contohnya? Contoh misalnya gini. Di rumahnya tuh serba teratur itu cewek. Iya. Dia juga disayang sekali sama bapaknya, mamanya. Tapi hidupnya terbuat teratur. Tiba-tiba di luar ada dilihat sosok laki-laki yang hidupnya juga baik tapi selengean. Oh iya. Kan? Punya karakter sendiri. Mungkin aktivis, selebgram kah, konten kreator yang dia tidak dapatkan di kesehariannya. Maka dia berpikir, saya senang seperti ini tapi saya tidak pernah dapatkan di keseharian. Gitu. Jadi cowok sebenarnya sederhana sekali. Kalau kita ketemu perempuan dari tatapan matanya kita sudah suka ke sebenarnya. Nah, ketika kita merasa seperti itu dan kita menyadari kata suka itu karakter apa yang disuka, kan banyak karakter tadi. Muiz ribo, Muiz pakai kacamata ini, Muiz suka bicara belak-belakan, Muiz suka tampilkan story apa adanya. Kira-kira dari sekian banyak itu ke kita, yang mana dia suka? Nah, ketika memang punya keinginan untuk itu cewek, maka tampilkanlah itu yang dia suka. Oh, jadi skala besar memang karakter di sini. Jadi soal kayak good looking dan mapan itu poin pendamping lah. Poin itu nomor kesekian. Oh, pertama memang karakter. Karena karakter itu yang saya suka, yang bisa membuat dia nyaman. Jadi kalau seumpama ada temanku Pak Deto, dia selalu dilatih sama pria yang berseragam. Iya. Apakah si perempuan ini memang suka karakter pria yang berseragam? Bisa jadi teman tak itu. Iya. Ada karakter berseragamnya sebenarnya. Pada saat dia jalani, dia lupa karakter berseragamnya. Oh iya. Akhirnya berpaling. Iya. Oh iya. Paham. Kira-kira menurut saya, menurut Muiz, apa tak suka rahasia? Kalau saya selalu kuanggap bahwa lucuku, mungkin humorisku lah. Humoris. Yang kibeng humoris sekarang jadi pendiam kibeng 1 minggu 1 bulan. Yang bikin ketawa rahasia. Nah tinggalkan mungkin. Ini ya kalau jaim begitu ya. Tiba-tiba kau coba jaim. Iya. Karena itu mungkin yang dibutuhkan dalam keseharian. Sederhana aja sebenarnya, tidak rumit. Walaupun orang bilang perempuan itu rumit, tapi sesungguhnya kalau kita paham tidak rumit. Banyak Sandi Morse perempuan, banyak sekali yang tidak dipahami. Banyak. Kayak contohnya Pak De pernah alami satu kali. Yang cewek minta diantar pulang, baru ini. Dia bilang antar ke dulu pulang, jadi bilang tunggu dulu sebentar, sudah maghrib, nggak baru keluar kalau sudah maghrib, nah. Dia bilang jangan pengen naik Grab mah, langsung bilang pale naik Grab lagi. Langsung marah-marah. Kenapa? Maksudku kan kau sendiri tadi yang bilang mau naik Grab, biarkan dong. Kenapa kamu marah gitu loh? Sudah. Nah itu yang tidak paham kan Sandi Morse-nya yang begitu. Nggak cocok juga memang, karena mau saling mengatur. Oh. Jadi sementara kau karaktermu tidak bisa mau diatur. Rahasia aku suka kan karena tidak suka atur.
Iya, betul. Ketika kau berhadapan coba dengan karakter yang suka mengatur, suka Iya. menentukan, kau pasti Iya. tidak suka. Risih Tapi sekali. ada ton laki-laki suka diatur begini. Iya, ada beberapa. Tapi kalau saya Ada ton memang teman tak itu tuh jam 5 subuh keluar mina nalap mi motornya. Hah? Lu suka? Inisial aja Bang Yat. Gitu. Jangan mi, abaikan mi. Sama halnya hal-hal sederhana lah pada yang paling tidak bisa laki-laki mengerti di perempuan. Kalau perempuan diajak pergi makan, ini selalu terjadi dan ini bukan soal mitos ataupun jokes basi, karena masih terjadi sampai sekarang. Sayang mau makan apa? Terserah kita, Ji. Kita sebagai laki-laki sebenarnya bingung kini mau makan apa, takutnya ini mau dikasih kono anu calai atau nggak suka. Dipilihlah satu makanan, coba sate, kau mau makan sate? Enggak makan kak saya aneh. Kau yang mengajak. Ah, Kau aja itu cewek makan. iya. Tapi kau pergi tempat makan yang sesuai dengan seleramu. Enggak pas lah, Bos. Pahami dulu seleranya, Bos. Ketika dia bilang terserah dan kau penuhi sesuai keinginannya, pasti dia bilang itu cewek, dia pahami kayaknya. Oh berarti sebelum Iya dong. ini yang tidak ditahu laki-laki. Iya dong. Halo dengarkan baik-baik. Sayang pikir makan. Ah, Mau ki makan apa? iya. Kau yang mengajak. Iya. Kau ajak ini cewek. Iya. Mau ki makan apa? Pertanyaan mau makan apa? Bilang itu cewek terserah. Terus ketika bilang terserah, kau pergi di tempat yang kau suka, Iya. bukan di tempat yang disuka perempuan. Jadi yang ada dalam perasaan itu perempuan tidak pahami, kak ini dia aja mau dipahami. Fuck. The good father of love. Kayaknya banyak janda jatuh cinta nanti nih pada gara-gara begini. Coba Bang, tidak tahu berenang itu perempuan. Iya. Berpikir berenang sayang, mau marah iya. Iya. Oh Coba berarti Bang kau tidak tahu berenang, baru itu perempuan terpintar berenang bilang, sayang, ku temani kau pergi berenang nah. Pasti senang padahal kau tidak tahu berenang. Susahmu kau tompe yang mengajak, kau tompe egois sesuai selera. Oh berarti sebelum kita action untuk mengajak makan dan keluar jalan harus kita dulu ditahu apa yang dia sukai. Paham dong. Kau selalu bilang rumit perempuan karena dia tuh aja bilang terserah kita pilihkan makanan tidak mau. Bukan rumit, kau yang tidak paham. Iya, kenapa ndak terpikirkan nih waktu tabak odo-odo chat panjang lebar harusnya di situ dipahami. Astaga. Kenapa tidak terpikirkan dari dulu ya? Andaikan banyak sekali pacarku sekarang. Baru mau belajar Pak Boy, baru mau. Makanya saya ambil ilmunya Bapak sedikit yang beberapa persen untuk saya aplikasikan nanti. Kalau Ada cewek tidak suka tampil-tampil di mall, di kafe. iya ada beberapa. Hah? Iya. Udah sayang sekali kok. Coba bempak sepi tampil di mall. Nah, tinggalkan. Kan udah suka. Iya, pernah dapat karakter yang begitu, nggak suka sekali ke mall. Terus kenapa kau paksakan keinginan? Siapa sebenarnya yang susah dipahami? Ini kau atau dia? Laki-laki atau perempuan? Iya. Astaga. Apa? Iya, paham. Sampai mau takin, sampai mau kucerna ini. Iya ya. Berarti yang salah tahu, wah, ini di masa PDKT adalah laki-laki. Karena maksudnya Pak. Berarti waktu kau PDKT tidak jelas motifmu. Jangan sampai memang motifmu bukan untuk pacari. Motifmu yang lain tanda petik. Akhirnya kau kurang pahami dia. Kau tidak pahami keinginannya, kau tidak pahami kebiasaannya, kau tidak pahami kebutuhannya, kau tidak pahami cara berpikirnya. Iya ya. Karena pengalamanku dan pengalaman teman-teman, kita terlalu panjang chat bercanda di aplikasi, di medsos. Kau chat panjang, periksa chatmu, pasti gombal 80%. Iya, gombal. Bukan lucu. mau tahu dia. Iya Yang ya. chatmu hanya bagaimana dia mau sama kau, bukan untuk tahu dia. Jadi memang pikiranmu selalu pendek, bagaimana kau pacaran saja, bukan bagaimana
mau menjalin hubungan dengan dia. Iya, dia. Apa? Iya, nggak terpikirkan itu. Ada yang mau pulang tuh. Aris, hati-hati Aris. Di sini bukan dari Rocky, kati dulu. jadi masuk ke Makassar sana tiap hari di sini. Iya di sini tiap hari. Itu yang efek. Iya, Sebenarnya tadi kan perempuan itu tidak rumit. iya. Paham ya? Sebenarnya laki-laki itu yang rumit. Apalagi kalau misalnya ada contoh teman begini, tah? Iya, iya. Dia hadapi situasi dilema begini. Ah. Ada pidana yang paling berat daripada mendapati diri kita terperangkap antara seorang yang dicintai dan seorang lain yang mencintai. Berat itu. Berat. Berat sekali tuh, Pak De. Saya ulang. Iya, Tiada pidana yang paling berat daripada mendapati diri kita terperangkap antara seorang yang dicintai dan seorang lain yang mencintai. Itu kayak suasana teman kita. Ini saya yakin komennya ini yang di YouTube ini pasti banyak yang ambil ke kata-kata atas sebagai quotes di komen. Saya yakin ini. Karena banyak sekali tadi yang standing applause. Tapi bagaimana caranya kira-kira menghadapi terperangkapian seperti tadi? Karena banyak pasti orang yang terjebak di dalam situ. Caranya menghadapi Apa? kalau terperangkap di dalam situasi tadi. Sebenarnya nggak ada istilah. Kalau saya ya, Iya. nggak ada istilah terperangkap. Tergantung motif. Lagi-lagi motif ya. Kalau motif kita berhubungan dengan seorang perempuan memang untuk menjalin hubungan, maka kita pasti bisa memilih dan menentukan bahwa ini teman hidupku, ini teman pacar. Dua pilihan yang berbeda posisi, tergantung motif. Kalau motifmu panjang, pasti kau perlakukan wanita ini sebagaimana kau memperlakukan, menghargai seperti ibu. Ini lagi-lagi kembali ke motif awal. Motif awal. Jadi waspadalah perempuan, kenali motif laki-laki sebelum kau terima. Tapi sebenarnya Pak De, lebih banyak sebenarnya laki-laki sebagai korban. Karena ketika laki-laki yang selingkuh itu kentara. Perempuan selingkuh itu hampir 0 sekian persen tidak ketahuan bahwa dia selingkuh. Jadi tidak bisa juga kita Kalau ada orang pacaran, selingkuh pacarnya laki-laki bodoh, selingkuh pacarnya. Ceweknya yang selingkuh. laki-laki bodoh. Kenapa? Kenapa selingkuh? Karena kau kehilangan karakter. Oh, kehilangan karakter yang Kehilangan ia panutan. cintai. Iya. Kehilangan kebanggaan. Dan lebih bodoh lagi kalau laki-laki diselingkuhi dan masih dia bertahan. Itulah bucin. Iya bucin memang. Itulah sebenarnya bucin. Karena mungkin si laki-lakinya mengatakan bahwa semua orang bisa berubah. Hah? Semua orang bisa Ini berubah. bukan soal berubah. Kau tahu nih kehilangan karakter kau. Hingga dia berpaling. Dia berpaling karena apa yang dia banggakan, dia butuhkan, dia rasakan tentang kau hilang sehingga mencari yang lain. Jadi untuk apa? Oke, kita skip perselingkuhan. Saya takut pembahasan ini. Saya takut kehilangan karakter saya. Harus saya pertahankan karakter gitu. Oke, lagi-lagi Gini, kau kayak urakan, Iya. kau kayak selengean. Nah, Tapi pasti rahasia suka kau karena ada dalam hatimu penyayang, periang penyayang, bukan cuma suka rumah, melindungi. Ada refleks-refleksmu ketika kau sama, kau sangat jaga dia. Yang kadang kau tidak sadari itu. iya. Itu yang dia sadari dia. Dia juga pernah dinakui soal itu. Saya tidak pernah tuh ketemu rahasia. Iya, pernah nakui soal itu satu kali. Jadi dia bilang waktu bertengkar besar kayak ini,
Terus kutanya kenapa nggak mau kembali pisah? Dia bilang ada aja satu karakter bahwa kau itu bisa menjadi ayahku yang lindungi kan, dia bilang begitu. Dan saya tidak tahu sejak maksudnya Kau nggak pernah kapan, sadari? iya tidak kusadari itu bilang kapan keluar itu karakter seperti ayahmu yang melindungi kau begitu. Tidak kusadari. Contoh gini, kadang-kadang dia punya keinginan. Mungkin dia tidak sadari bahwa itu keinginannya berlebihan. Tiba-tiba kau spontan bilang, Jami deh, kayak tuh kau butuhkan ini. Dan spontan begitu, perempuan merasa bahwa oh, ini mau betul dilihat apa ya. Setelah, mungkin dia marah pada saat kau bilang begitu, Jami deh, oh, kayak sembarang tuh kau beli, kayak sembarang tuh kau mau. Iya, iya. Tapi setelah dia pulang rumahnya, dia pikir, ini betul nih yang kuharapkan nih, betul jangan lihat baik, karena kalau saya beli tadi mungkin itu atau saya ambil itu atau saya usahakan itu mungkin saya gitu loh. Jadi tidak selamanya perempuan itu kalau dituruti masuk kaki, tidak selamanya bos. Dan ini lagi ada pertanyaan titipan ini. Pernah ini nggak bisa sekali ku jawab ini Pak. Karena selalu kebuka pertanyaan. Tapi ini satu jawaban yang tidak bisa sekali satu pertanyaan yang tidak bisa sekali saya jawab. Pertanyaannya itu begini. Kamu bisa enggak saya membuka hati seorang perempuan yang sudah keras sekali ini hatinya. Jadi memang karakter ceweknya ini susah didapat. Sudah pernah pacaran? Sudah pernah tapi satu kali katanya. Enggak, maksudnya sudah sementara pacaran atau baru mau udah pacaran? Baru mau pacari, maksudnya baru PDKT. Tapi susah sekali tembus karena dari berbagai banyak orang yang dekati tidak ada tembus. Kayak bahagia hatinya ini perempuan. Apapun istilahnya anak-anak sekarang like a princess lah, diperlakukan layaknya princess. Tapi tetap tidak bisa nabuka hatinya. Dari background si perempuan baru satu kali pacaran dan usianya sekarang sudah 24 tahun. Baru satu kali pacaran. Kira-kira dari Pak D, bagaimana caranya melunakkan baja itu? Batu saja. Iya. Kalau setiap hari ditetesi air, pecah. Perempuan itu lembut. Kulitnya kelihatan lembut, tapi di dalamnya bisa jadi keras, bisa lunak, tergantung kita. Tergantung kita. Itu teorinya. Itu kira-kira pola pendekatannya. Nah, jangan pernah dekati perempuan seperti itu dengan pendekatan bahwa mau pacaran. Tidak mungkin. Oh iya. Jangan dekati. Cocok kita bilang pada. Karena teman Pinik selalu dia bilang dia tidak mau pacaran, dia mau begini saja. Makanya banyak laki-laki yang mundur. Karena mau pacaran. Iya, karena mau pacaran dan tidak tahan di dalam situasi seperti itu yang tidak ada kepastian hubungan. Maksudnya ini laki-laki yang cengeng karena tidak tahan kepastian. Perempuan begini tidak suka dengan kata-kata, dia suka dengan perbuatan. Katakan cinta dengan perbuatan. Dulu di zaman saya anak muda, katakan cinta dengan bunga, bukan kata-kata. Karena ketika cewek sekeras ini kau bilang saya sayang, saya suka, tidak ada dalam kepalanya. Karena bisa jadi cewek ini pakai prinsip puncak dari kata cinta adalah tidak cinta, puncak dari kata sayang adalah tidak sayang. Perempuan yang berkarakter keras seperti ini tidak suka dengan kata-kata. Pembuktian ya. Iya ya. Mungkin saja teman kita lewat chat berjuang, anak-anak berjuang. Karena anak zaman sekarang baru baku chat Nabila Midurina berjuang. Oke, kalau begitu untuk pertemuan malam ini sampai di sini saja dulu karena sudah setengah jam. Saya di kandang pas guys. Iya. Terima kasih banyak Pak Di warung Diego. kopi. Iya. The Good Father of Love. Jadi untuk yang mau request part selanjutnya apa pertanyaannya silakan komen saja di bawah. Nanti kalau ada lagi waktu renggangnya Pak D kita tanya-tanya lagi di part selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa like, comment, and subscribe. I love you. Ya.